Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi, makna surah At-Tin dan pengamalannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga kita mendapat keberkahan dan dimudahkan belajarnya hari ini. Untuk mengulang pembelajaran yang lalu, mari kita membaca bersama surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga bacaannya makin fasih dan juga tartil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang makna surah At-Tin. Makna surah At-Tin ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Allah bersumpah dengan menyebut 4 tempat suci. Pertama, kota Damaskus karena terdapat banyak pohon tin. Yang kedua adalah Baitul Maqdis terletak di Yerusalem atau Palestina karena di sana terdapat banyak pohon zaitun. Yang ketiga, Gunung Sinai karena di tempat inilah Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Mekah karena di tempat ini lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ke tempat yang paling rendah atau neraka kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat adalah orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya. Kelak di akhirat semua akan mendapat balasan sesuai perbuatannya. Kalau perbuatannya baik maka surga, kalau buruk maka adalah neraka. Kemudian kita akan belajar pengamalan surah At-Tin dalam keseharian. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya merasa ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur ini bisa diwujudkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir yaitu memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, bukan malah berbuat kejahatan. Selanjutnya yaitu adalah introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Adalah mengoreksi perilaku yang telah dilakukan. Tujuannya untuk mawas diri agar senantiasa kita berhati-hati dalam bertindak. Jadi tidak sembrono atau sembarangan dalam berperilaku. Selanjutnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman artinya percaya bahwa Allah itu ada, meyakini dengan hati, ucapan dan perbuatan. Beriman berarti kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya seperti menunaikan sholat, zakat, dan menjauhi larangannya seperti menghindari perilaku tercela dan menghindari perilaku yang merugikan. Selanjutnya adalah beramal soleh. Beramal soleh artinya melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Orang yang beramal soleh memperoleh pahala yang tidak akan putus-putus, seperti mengajari teman yang membaca Al-Quran dan bersedekah. Kalaupun nanti meninggal, amal itu akan selalu mengalir. Kemudian adalah kerjasama.
Kerjasama adalah bentuk kekompakan yang dilakukan beberapa orang, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan terasa ringan. Umat Islam hendaknya bekerja sama dalam keseharian. Contoh perilaku kerjasama adalah seperti membersihkan rumah atau tempat ibadah agar nyaman saat digunakan. Kemudian adalah saling mengingatkan. Sesama muslim saling mengingatkan saat ada yang berbuat salah. Tapi mengingatkannya harus dengan cara yang baik dan santun. Tujuannya adalah agar orang yang salah tadi dapat kembali pada kebenaran. Adapun hikmahnya, saling mengingatkan dapat mempererat kerukunan dan silaturahim. Jadi tidak ada namanya saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Demikian materi yang Ibu sampaikan, dan tugasnya dikerjakan nomor 1-5, dikerjakan dengan baik dan benar. Selamat belajar dan pahami materinya, kemudian selesaikan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.